Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi agribisnis semester 5 dan 7 Paster Unsur Cianjur yang Ibu banggakan. Siang ini pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 tepat pada pukul 1 siang kita melaksanakan kembali perkuliahan untuk mata kuliah Sistem Basis Data, di mana ini merupakan sesi ke-10-11 ya. Baik mahasiswa sekalian, mudah-mudahan kalian bisa fokus pada perkuliahan kali ini dan kalian ada dalam kondisi sehat walafiat. Ibu akan men-sharekan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini ya. Materinya yaitu mengenai bahasa query komersial. Oke, baik. Nah, bisa dilihat di layar monitornya. Nah, yang dimaksud dengan bahasa query komersial atau SQL, ya, struktur query language, yang sudah sebetulnya pertemuan lalu kita sudah bahas sekilas, bahwa ini dipublikasikannya oleh EF Code tahun 1970 mengenai model relasional. Ya, kemudian tahun 1974 di Chamberlain dan R.F. Boyce dia mengembangkan bahasa query untuk memanipulasi dan mengekstraksi data dari basis data relasional. Sasarannya yang pertama bisa menciptakan basis data dan struktur relasi, melakukan manajemen data pada tingkat dasar, melakukan query sederhana maupun kompleks, melakukan tugas-tugas dengan seminimal mungkin, memakai struktur dan sintak perintah relatif, mudah dipelajari. Kemudian harus portable, ya. Nah, jenis SQL itu ada interactive SQL, ada static SQL, ada dynamic SQL, dan subdivisi SQL. Yang pertama ada DDL, ya. Ini juga sudah kita pelajari minggu sebelumnya, di mana ini kita untuk mendefinisikan struktur atau skema dari basis data. Kemudian ada DML, di mana ini kita gunakan untuk manipulasi, ya, data manipulation language, untuk manajemen data dalam basis data. Dan ada DCL atau data control language, ini berhubungan dengan pengaturan hak akses dan wewenang. Oke, kita lanjutkan. Pengelompokan statement SQL. Dari DDL, kita bisa create database, kemudian create table, create index, create view, alter table, drop database, drop table, drop index, dan drop view. Ya. Sementara di ML, kita bisa melakukan insert, select, update, delete. Oke. Kemudian, data akses itu masuk, kita bisa pakai grant, revoke, integrity data, ada recover table, ada auxiliary, itu ada select into, out file, load, rename table. Kemudian ada kasus data definition language atau DDL, create. Ya. Kita bisa buat database, nama database-nya mewakili kejadian atau bisa organisasi atau bisa perusahaan. Kemudian sintaknya kita create database, nama database-nya. Lalu contoh kalau misalkan perusahaan itu create database PT ABC. Kemudian pembuatan data table-nya kita ingin apa? Kalau misalkan di organisasi atau di di pemerintah atau di instansi, institusi, kita bisa create table, name table gitu ya. Kita bisa membuat table mahasiswa dengan data NIM, merupakan karakternya, kemudian nama, karakter juga, dan alamat. Ya. Kemudian kita bisa buat tabel dari mahasiswanya, ada NIM, ada nama, alamat. Nah, pembuatan indeks, sintaknya kita bisa create unique
index, kemudian baru kita nama index, ya. On nama table, nama kolom gitu ya. Contohnya create unique index MHS index on mahasiswa atau NIM. Kemudian bisa pembuatan view, create view, ya, nama view, select, gitu ya, we check option. Bisa buat view dengan name mahasiswa view yang isinya semua data mahasiswa. Kita bisa create view mahasiswa as select from mahasiswa. Oke, kalau drop, menghapus, ini juga sudah Ibu sampaikan, ya. Bisa menghapus database-nya, bisa menghapus table, bisa menghapus index, ataupun view. Contoh, drop database mahasiswa, drop table mahasiswa, drop index mahasiswa, drop view. Oke, alter juga sudah, ya. Ini sudah Ibu jelaskan juga. Kemudian DML juga sudah, minggu yang lalu. Delete juga sudah. Oke. Nah, ini untuk mengerjakan select, misal ya dari SQL-nya. Ini tabel mahasiswa, kemudian ada tabel mata kuliah, ada juga ini NIM nomor mata kuliah, kemudian mid semester dan final akhir ya, tabel nilai. Oke, select, misal select distinct all nama kolom from nama tabelnya, where condition, group by column list, having condition, order by column list, ya. Nah, untuk menampilkan semua data, kita bisa select name, nama, alamat, from mahasiswa, atau select from mahasiswa. Maka hasilnya adalah ada name, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Kemudian, tampilkan mata kuliah yang SKS-nya 2. Berarti kita select nama mahasiswa, nama mata kuliah from mata kuliah where SKS 2. Maka hasilnya adalah nama mata kuliah adalah sistem basis data. Kemudian Pancasila, itu SKS-nya yang 2. Oke, next. Tampilkan semua data nilai di mana nilai mid lebih besar sama dengan 60 atau lebih, atau nilai finalnya lebih besar dari 75. Maka select from nilai mahasiswa where mid ya, from nilai where mid lebih besar sama dengan 60 or final lebih besar 75, maka hasilnya adalah ini yang keluar. Oke, ini NIM-nya, ini kode mata kuliahnya, ini nilai mid, ini finalnya. Jadi yang akan keluar adalah di mana mid-nya sama besar atau paling kecil 60 dan finalnya 75, lebih besar dari 75 atau lebih besarnya, ya. Kemudian ada join atau inner join. Nah, kalau ini menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabelnya datanya dia bersesuaian. Left join atau left outer join, menggabungkan dua tabel atau dua tabel di mana di antara dua tabel datanya bersesuaian dan juga semua record pada tabel sebelah kiri. Ada right join dan right outer join. Kalau ini dia menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel datanya bersesuaian, juga semua record pada tabelnya sebelah kanan. Select nilai form, nilai NIM, nama mahasiswa, KD, mata kuliah, mid form, nilai inner join mahasiswa, on, nilai NIM sama dengan mahasiswa. Hasilnya maka akan ada NIM, nama mahasiswa, berikut dengan KD, kode mata kuliahnya, dan nilai mid-nya. Jadi seperti ini tampilannya. Ya, bisa dipahami mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan, select mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, mid form mahasiswa, left auto join, nilai on, nilai NIM, mahasiswa NIM. Hasilnya inilah yang keluar. Oke, next. Nah, data akses. Yang pertama ada grant. Grant itu sintaknya grant, hak akses on nama database to nama pemakai. Ya, jadi harus dimasukkanlah
ID-nya, password-nya, gitu ya. Grant, contoh, grant hak akses nama database, nama table to nama pemakai, password, kemudian berikan hak akses kepada Adi untuk menampilkan nilai final tes pada table nilai. Maka grant select final on nilai to Adi. Ya. Kemudian ada revoke. Nah, sintaksnya adalah revoke hak underscore akses on nama underscore database from nama underscore pemakai. Maka revoke hak akses on nama underscore table from nama underscore pemakai. Contoh, tarik kembali dari Adi hak akses untuk menampilkan nilai final test. Seperti ini. Revoke select final on nilai from Adi. Oke, ada juga data integrity. Nah, ini recover table, sintaknya dari recover table, nama underscore tabel. Contoh, kembalikan keadaan data mahasiswa seperti pada saat sebelum terjadi kerusakan. Recover table mahasiswa. Ada auxiliary, select bla 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 into out file name, sintak ini untuk mengekspor data dari table file ke table yang lain. Sintaknya select bla 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 into out file, nama filenya, field, column, terminate by string, optionally enclose by char, escape dia by char. Contoh, ubah semua data mahasiswa ke bentuk ASCII dan disimpan ke file di directory home Adi dengan pemisah antar kolom. Maka select bintang mahasiswa into out file home Adi text field terminate by ya by gitu. Kemudian ada load. Nah, sintak query ini kita gunakan untuk mengimpor. Kalau tadi kita mengekspor, kalau ini mengekspor data dari file lain ke table. Sintaknya load data in file nama path gitu ya, into table nama underscore table, nama underscore column, field column, terminate itu by string, optionally enclosed by char, escape by char. Contoh, masukkan data-data dari file teks yang berada pada directory home Adi ke dalam tabel mahasiswa 2, di mana pemisah antara kolom dalam file teks adalah tab miring ke kanan T ya. Nah, load from home Adi text into mahasiswa underscore 2 field terminate by garis miring T. Itu untuk load. Nah, kemudian kita lanjutkan ke subquery. Ini adalah subselect yang dapat digunakan di klausa where and having di pernyataan select luar untuk menghasilkan tabel akhir. Aturannya yang pertama ada klausa by order, berarti tidak boleh digunakan di subquery. Order by hanya digunakan di pernyataan select luar. Klausa subquery select itu harus berisi satu nama, kolom tunggal, atau ekspresi, kecuali untuk subquery yang menggunakan kata kunci exist. Lalu ada secara default, nama kolom di subquery mengacu ke nama table di klausa form dari subquery tersebut. Saat subquery itu merupakan salah satu dua operan yang dilibatkan di perbandingan. Subquery itu harus muncul di sisi kanan perbandingan. Oke, adapun penggunaan dari any and all. Jika subquery diawali kata kunci all, syarat hanya akan bernilai true jika memenuhi semua nilai yang dinyatakan subquery itu. Jika subquery diawali dengan kata kunci any, syaratnya akan bernilai true jika dipenuhi sedikitnya satu nilai yang dihasilkan subquery tersebut. Oke. Penggunaan exist dan non-exist. Nah, kalau exist, kita akan mengirimkan nilai true jika dan hanya jika terdapat sedikitnya satu baris di tabel hasil yang dikirim oleh subquery, dan exist mengirim nilai false
jika subquery mengirim tabel kosong. Kemudian untuk not exist itu kebalikan dari exist, ya. Masing-masing dosen membuat contoh untuk subquery. Oke, mahasiswa sekalian, itu materi untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan di next pertemuannya nanti kita bisa mengaplikasikan SQL, ya. Tapi dengan syarat kalian sudah memiliki aplikasinya dan sudah ada di laptopnya masing-masing, jadi biar mempermudah pertemuan kita selanjutnya. Tolong nanti silakan di-download SQL-nya di laptopnya masing-masing, agar ketika kita tatap muka, insya Allah mudah-mudahan di pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan UAS, kita bisa melaksanakan tatap muka, sehingga kita bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan SQL tersebut. Demikian pemaparan materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurangnya Ibu mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kalian semua. Amin.